Oke Mbak, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Di sini saya Muhammad Fikri. Ini Bapak Erwin, dan di sebelah sana yang pegang kamera adalah Bapak David. Di sini Mbak Irma bisa perkenalkan diri dahulu. Mbak Irma dengan anaknya kelas berapanya? Monggo Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Fitriana. Nama putra saya Ahmad Arsaka Putra Mulia. Dia masih kelas 1 SD tapi sudah naik kelas 2. Naik kelas 2 SD. Coba setelah ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Keguruan Pendidikan Agama Universitas Muhammad Suji. Hari ini saya akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan pada jenengan terkait prestasi putra jenengan ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Di sekolah bisa langsung kita mulai. Silakan. Yang pertama, bagaimana interaksi antara orang tua dengan putra jenengan? Kalau saya dengan putra saya itu memang saya biasakan terbuka. Jadi kegiatan apa yang dilakukan si anak di sekolah itu saya tanyakan mulai dari dia sekolah sampai selesai gitu, itu yang saya biasakan. Jadi sudah terbiasa terbuka, jadi tahu masalahnya anak dalam kesehariannya itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda mendampingi perkembangan putra jenengan dalam hal ini belajarnya ataupun kegiatan apapun saja yang berkaitan dengan persekolahan putranya? Jujur memang saya sendiri kan orang tua, tapi kan tidak full di rumah, kan saya juga bekerja. Jadi saya juga selain mungkin ya sedikit waktu untuk yang mendampingi, mungkin cuma mengulas sedikit saja. Jadi saya saya leskan itu. Jadi diikutkan program bimbel. Oke. Ketiga, bagaimana bentuk pengasuhan yang diberikan untuk anak? Untuk pengawasan dalam pengasuhan anak ya. Ya itu tadi saya kan saya kan juga bekerja, jadi separuhnya dari jam pagi sampai siang itu sama nenek atau sama tantenya. Tapi kalau untuk jam, yang penting saya itu dia tuh sholatnya, jadi pas waktu adzan zuhur, asar, dia itu mesti pulang. Terus nanti pada saat sore hari itu dia ada jadwal les. Setelah itu baru ngajinya tuh. Hanya itu aja. Jadi saya nggak terlalu membatasi. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan keluarga yang diberikan kepada anak? Pendidikan? Keluarganya Mbak, dari eyang, dari tante omnya. Oh itu sudah nggak terlalu diserahkan kepada kami orang tuanya. Jadi nggak terlalu menuntut itu. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana bentuk teguran yang diberikan kepada anak? Dalam hal apa itu? Semua dalam pendidikan, nilai jelek gitu. Nilai jelek atau perilaku yang kurang baik. Saya panggil, terus saya tanyakan itu misalnya bila dalam bidang nilai itu apa kesulitannya gitu loh. Jadi nanti kita cari solusi bareng-bareng, atau kalau misalnya saya mentok tidak bisa, baru ke guru lesnya itu sudah. Apakah ada sanksi lain Mbak? Dari mungkin hukuman, kalau zaman dulu kan dipukul, kalau untuk zaman sekarang gimana? Untuk sanksi? Soalnya apalagi anak sekarang kan tidak sama kayak anak dulu kan.
Kalau anak sekarang terlalu dikerasi takutnya malah down nanti. Jadi takut ke mentalnya dulu. Siap, siap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keteraturan anak dalam belajar ketika di rumah? Belajar di rumah kalau saya pribadi cukup di les itu saja sudah, terlalu diforsir belajar terus Berarti takutnya malah tadi dengan laki dari orang tua nggak ada? enggak. Nggak ada. Oh. Enggak. Ketujuh, Mbak. Ini berapa waktu antara anak itu bermain seumpama HP dengan waktu belajar? Apakah sama? Bermain Dan sama belajarnya itu apakah sama? kalau untuk ya enggak, kebanyakan bermainnya. Bermainnya, ya? Iya, soalnya kalau terlalu banyak di belajar takutnya bosen itu, Bosen, ya? Terus tapi kalau untuk HP mending bermain itu daripada main HP. Jadi saya suruh bermain aja sudah, daripada kebanyakan HP kan enggak bagus juga. Iya. Tapi untuk sekarang kan kebanyakan maaf kayak kemarin pada COVID itu kan banyak di HP. Gimana itu menyikapinya? Sekarang kan sudah, itu kan dulu waktu COVID, sekarang kan sudah tidak COVID, jadi mendingan saya suruh bermain sama teman-teman di rumah sudah, di sekitarnya itu sudah, di lingkungan itu sudah. Siap. Oke, pertanyaan nomor 8, Mbak. Bagaimana sikap anak ketika didikannya Mbak ini masuk? Maksudnya artinya sikap anak sendiri itu ke Mbak gimana? Kalau cocok ya? Iya, kalau cocok. Dia enjoy, jadi dia merasa tidak dibatasi gitu. Jadi dia tuh apapun, misalnya ada masalah sedikit pun dia tuh cerita gitu. Efek baiknya tuh di situ. Jadi tidak tertutup si anak itu. Untuk si Mbaknya dengan suami sama, apakah anak terbuka? Kita usahakan kompak sama suami. Terbuka ya? Iya. Oke. Oke, Mbak Irma, kembali pada saya lagi. Menjak pertanyaan ke-9 yang saya hendak tanyakan, seperti apa kebiasaan anak Anda di rumah? Artinya belajar dan bermain itu apa saja istilahnya yang lebih disukai? Belajar tuh misalkan anak kan cenderung kalau sudah suka matematik saja, terus kalau main misalkan main mobil-mobilan saja. Mohon dijelaskan. Kalau untuk pelajaran dia paling suka memang matematika. Buktinya bukunya sudah ada di luar ini. Iya. Dia memang lebih suka matematika, kebetulan nilai ujiannya memang paling bagus di matematika. Tapi kalau untuk bermain dia lebih suka ya bermain apapun yang sama temannya itu ya sudah, itu kayak main sepak bola, bersepeda gitu, itu sudah. Berarti sangat maskulin sekali ya karena anak cowok nih. Oke, ini terakhir dari kami. Harapan Anda sebagai ibu pada anak, prestasi apa yang Anda inginkan ada pada anak jenengan? Kalau saya nggak muluk-muluk ya, nggak terlalu menuntut sama anak. Apa yang dia nanti suka pasti akan kami dukung. Apapun yang dia lakukan atau dia suka ya, itu pasti akan saya dukung. Jadi takutnya nanti kalau misalnya kita terlalu kamu harus ke ini, takutnya kan tidak sesuai sama apa yang diimpikan gitu loh. Nanti kan pas jalan gitu. Yang penting dalam hal baik ya, Mbak. Yang baik ya. Terima kasih Mbak Irma. Saya rasa cukup sampai di sini wawancara kami. Mudah-mudahan ini menjadi istilahnya mencerah, istilahnya penambah wawasan bagi kita, khususnya mahasiswa FKIP Universitas Muhammad Said. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang kami terima. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kelompok kita mengambil kesimpulan bahwa
dari pemaparan yang Mbak Irma yang sudah kita lakukan terhadap orang tua, sebut saja Mbak Irma, dari sekian banyak pemaparannya dapat disimpulkan bahwa anak-anak itu perlu adanya dorongan dari orang tua. Jadi orang tua perlu mendukung apa yang menjadi keinginan anak. Tentu dalam konteks itu adalah yang baik. Jadi anak suka matematika, kita dukung matematika. Anak senang olahraga, kita dukung olahraga. Jadi tidak ada tekanan pada anak. Untuk hukuman atau sanksi yang diberikan kepada anak juga tidak semua harus dilakukan dengan hukuman kekerasan. Jadi hukumannya mungkin bisa diganti dengan membersihkan rumah atau ya yang bermanfaat lah gitu. Jadi tidak perlu hukuman fisik itu. Selain itu untuk prestasi, jangan sampai ketika prestasi anak menurun, jangan sampai ada tekanan lain. Jadi walaupun prestasi anak menurun, tugas kita sebagai orang tua juga harus mendukung agar prestasi yang didapatkan anak dapat meningkat lagi. Sekian dari kelompok kita, terima kasih.